Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isya Gusmanipi dengan NIM 333240062 dari kelompok 14 Pratikum Statistika 2. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada modul 1, yaitu estimasi parameter. Nah, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata biaya transportasi bulanan karyawannya. Dari populasi karyawan diambil sampel acak sebanyak 120 orang. Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata biaya transportasi yaitu 2.800.000 dengan simpangan bakunya yaitu 500.000. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk memperkirakan rata-rata biaya transportasi seluruh karyawan perusahaan tersebut. Nah, ini merupakan masuk ke estimasi yang jenisnya rata-rata sampel besar. Langsung saja kita selesaikan menggunakan software yang pertama yaitu RStudio. Nah, jadi software yang pertama itu RStudio. Di sini kita akan menyelesaikan soal yang pertama, yang mana itu merupakan soal estimasi rata-rata sampel besar karena tadi dia diketahui rata-rata sampelnya. Nah, di sini pertama itu kita menulis diketahui yang mana yang pertama ini ada X bar. X bar ini merupakan rata-rata dari sampelnya yaitu 2.800.000 dan juga untuk sigma ini merupakan simpangan bakunya yaitu 500.000 dan untuk N ini merupakan ukuran sampelnya yaitu 120. Nah, untuk alfa ini tadi karena dia memiliki tingkat kepercayaan yaitu 95%, jadi alfanya adalah 0,05. Nah, selanjutnya itu mencari nilai Z kritis untuk alfa per 2, yang dimana pada ini kita menggunakan alfanya itu kita bagi 2, jadi 0,025. Nah, di sini untuk menentukan standar errornya, yaitu menggunakan simpangan baku kita bagi dengan akar dari nilai N, yaitu nilai ukuran sampelnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada batas bawah dan atas dari selang kepercayaannya, yang mana di sini untuk batas bawah itu rata-rata rata-rata sampelnya itu kita kurang dengan nilai Z kritis dan kita kali dengan standar errornya. Nah, untuk batas atasnya itu kita tambah. Nah, di sini langsung saja kita run. Nah, di sini langsung dapat hasilnya yaitu selang kepercayaan untuk 95% itu mendapatkan nilai rentangnya itu adalah 2.710.540 dan hingga 2.889.460. Nah, lanjut ke software yang kedua yaitu Minitab. Nah, pada software yang kedua ini kita tinggal pilih yang bagian menunya ini start, terus kita pilih yang basic statistik, lalu kita pilih yang satu min sampel Z. Nah, untuk bagian ini kita pilih yang summarized data. Nah, untuk bagian sample size-nya itu kita masukkan nilai ukuran sampelnya itu tadi adalah 120. Nah, untuk sampel mean-nya ini adalah untuk rata-rata dari sampelnya itu tadi adalah 2.800.000. Nah, tadi standar deviasinya itu kita diketahui di soal itu adalah 500.000 ya. Nah, lalu kita pilih ke bagian option. Nah, di sini tadi diketahui di soal itu adalah tingkat kepercayaannya itu adalah 95%. Nah, di sini udah ya. Jadi tinggal pencet OK, terus juga OK. Nah, langsung dapat hasilnya yang mana tadi sama dengan hasil di RStudio bahwa didapatkan hasil yaitu adalah rentang dari 2.710.540 hingga 2.889.460. Selanjutnya lanjut ke soal yang kedua. Baik, lanjut ke soal yang kedua yaitu
Penelitian dilakukan untuk membandingkan proporsi mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet sebagai alat pembayaran utama. Dari 500 mahasiswa, terdapat 320 orang yang menggunakan e-wallet. Sementara itu, dari 400 pelajar SMA, terdapat 210 orang yang menggunakan e-wallet. Nah, tentukan interval kepercayaan sebanyak 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet. Nah, ini termasuk ke dalam estimasi eh, masuk ke dalam estimasi selisih dua proporsi karena dia membandingkan dua dua sampel, yang mana di sini tuh ada dua sampelnya, itu ada mahasiswa dan pelajar SMA. Nah, langsung saja kita kerjakan menggunakan software yang pertama, yaitu RStudio. Langsung saja kita kerjakan menggunakan software RStudio. Nah, di sini yang pertama kali itu diketahui N1, yaitu merupakan N1 ini merupakan sampel dari mahasiswa, yaitu tadi ada 500 mahasiswa. Nah, untuk X1 ini itu merupakan banyaknya jumlah mahasiswa yang menggunakan e-wallet. Terus tadi 320. Nah, untuk P1 strip hat ini merupakan proporsi dari sampel mahasiswa tadi, yang dimana cara mencarinya itu adalah jumlah mahasiswa yang menggunakan e-wallet tadi kita bagi dengan jumlah sampel yang mahasiswa yang diambil, itu adalah 500. Jadi 320 dibagi 500. Nah, untuk N2 itu merupakan sampel dari eh, pelajar SMA, yaitu sebanyak 400 orang pelajar SMA. Nah, untuk X2 itu merupakan jumlah pelajar SMA yang menggunakan e-wallet, yaitu tadi 210 orang. Nah, di sini juga sama, P2 ini merupakan proporsi dari si pelajar SMA tadi. Yang mana itu mencarinya itu adalah jumlah yang menggunakan e-wallet tadi, itu kita bagi dengan jumlah sampel pelajar SMA yang kita pakai, yaitu 400. Nah, di sini alfanya itu adalah 0,05 karena tadi tingkat kepercayaannya itu adalah 95%. Nah, di sini yang pertama kita akan mencari selisih proporsinya terlebih dahulu, yaitu dengan mengurangkan proporsi dari mahasiswa dengan proporsi dari pelajar SMA. Nah, lalu kita mencari standar errornya, yang mana ini menggunakan akar dari eh, seli dari proporsi mahasiswa kita kali dengan 1 dikurang proporsi mahasiswa dibagi dengan jumlah sampel mahasiswa. Nah, begitu juga dengan ditambah dengan pelajar SMA tadi. Lalu kita mencari nilai Z kritisnya, yaitu dengan menggunakan alfa dibagi 2. Jadi, alfanya itu 0,025. Nah, lalu lanjut mencari batas bawah dan batas atasnya, yang mana batas bawahnya itu kita menggunakan selisih dari proporsi tadi kita kurang dengan nilai Z kritis dikali dengan standar error. Nah, untuk batas atas itu ditambah. Nah, ini langsung saja kita run untuk melihat hasilnya. Nah, di sini dapat dilihat ya hasilnya. Untuk selang kepercayaan 95% itu selisih proporsinya adalah 0,0504627 dan 0,1795372. Lanjut ke software yang kedua, yaitu software Minitab. Baik, lanjut ke software yang kedua untuk soal nomor 2. Nah, di sini kita pilih bagian stat, lalu pilih basic statistik, lalu kita pilih dua proportion, karena dia memiliki dua sampel. Nah, di sini kita pilih yang summarize data. Nah, untuk number of eventnya, kita yang untuk sampel satu, kan sampel satu tadi itu merupakan mahasiswa. Nah, jadi di sini kita masukkan jumlah mahasiswa yang menggunakan e-wallet, yaitu adalah 320. Nah, untuk sampel yang kedua tadi, pelajar SMA yang menggunakan e-wallet, yaitu sebanyak 210 orang. Nah, number of trials ini adalah jumlah sampel dari si mahasiswa dan juga pelajar SMA tadi, yang dimana tadi ada 500 dan 400. Nah, lalu kita pilih ke option. Nah, di sini udah benar ya, itu karena kita menggunakan tingkat kepercayaan itu adalah 95%. Nah, di bagian test method itu kita pilih
Ini udah benar estimasi the proportion sepuluh. Nah, langsung saja oke. Oke. Nah, dapatlah hasilnya yaitu sama dengan di software RStudio tadi, yaitu dengan tingkat kepercayaan 95% didapatkan selisih eh, dua proporsinya yaitu adalah 0,05043 dan 0,179537 yang dimana ini kalau dijadikan ke persen adalah 5,05% dan juga 17,95%. Ini lanjut ke soal yang ketiga. Baik, lanjut ke soal yang terakhir, itu soal yang ketiga, yang mana soalnya itu adalah sebanyak 10 botol minuman diambil secara acak dari suatu proses produksi. Dari hasil pengukuran volume, diperoleh simpangan baku sampel sebesar 0,28 liter. Diasumsikan volume minuman berdistribusi normal. Nah, tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku volume dari seluruh botol minuman yang diproduksi. Mhm. Di sini itu menggunakan estimasi variansi. Karena di sini kita disuruh mencari interval dari kepercayaan 95% dari untuk variansi dan simpangan baku dan diketahui di sini itu ada variansinya. Ini langsung sekali kita kerjakan ke software yang pertama itu RStudio. Jadi di sini kita akan menyelesaikan menggunakan software yang pertama dulu yaitu RStudio. Yang mana di sini diketahui N ini merupakan ukuran dari sampelnya yaitu tadi ada 10 dan S ini merupakan simpangan baku dari sampel yaitu diketahui tadi 0,28 liter dan S2 ini merupakan variansi dari sampelnya. Nah, untuk variasi dari sampel sendiri itu kita menggunakan itu kita dapat mencarinya dengan mengkuadratkan nilai dari simpangan baku itu 0,28 dikuadratkan. Nah, untuk alfanya itu adalah 0,05 karena tadi kita menggunakan tingkat kepercayaan yang adalah 95%. Nah, DF di sini itu merupakan derajat kebebasan. Yang mana di sini untuk mencarinya itu adalah nilai dari ukuran sampel itu kita kurang dengan 1, berarti 9. Nah, lanjut ke untuk mencari nilai chi-square dari tabel untuk DF sama dengan 9. Nah, DF sama dengan 9 ini tadi karena yang nilai dari ukuran sampel ini kita kurang 1. Dari sini ya, teman-teman. Nah, di sini untuk chi square L ini merupakan untuk yang bawah, batas bawahnya itu menggunakan chi square itu 1 dikurang alfa per 2. Alfanya itu kita bagi 2. Nah, di sini merupakan batas bawah untuk chi square, di mana chi square-nya itu untuk 0,975. Nah, untuk yang ini merupakan batas batas atas yang dimana chi square-nya itu untuk 0,025. Lanjut untuk menghitung interval kepercayaan untuk variansi. Nah, di sini untuk variansi bawah itu menggunakan nilai DF tadi itu kita kali dengan nilai variansi sampelnya terus kita bagi dengan nilai C yang bawah. Nah, begitu juga yang atas sama sama seperti yang bawah juga rumusnya. Terus lanjut kita menghitung interval kepercayaan untuk simpangan baku. Yaitu adalah rumusnya adalah yang rumus vari, variansi ini itu kita akarkan. Nah, di sini ada cetak hasil, langsung saja kita run untuk melihat hasilnya. Di sini kita dapat hasilnya, yaitu untuk selang kepercayaan 95% untuk variansi, yaitu di 0,037 liter hingga 0,26 liter. Nah, untuk selang kepercayaan 95% untuk simpangan baku, yaitu adalah 0,19 liter dan 0,51 liter. Nah, lanjut kita ke software yang kedua, yaitu Minitab. Lanjut ke software yang kedua, untuk soal terakhir, yaitu soal ketiga, yaitu kita pilih ke stat lagi. Lalu kita pilih basic statistik. Nah, lalu kita pilih satu varian. Jadi untuk soal nomor 3 ini kita akan mengerjakan satu-satu. Yang mana itu kita mencari untuk variansi dulu, baru kita cari untuk simpangan bakunya. Di sini kita akan mencari untuk variansinya dahulu. Nah, di sini kita pilih sampel varians.
Nah, di sini kita masukkan sampel size-nya tadi adalah 10 dan sampel variasinya itu tadi variasi sampelnya itu kan standar S simpangan bakunya kita kuadratkan ya. Nah, tadi adalah simpangan bakunya adalah 0,28. Itu kita kuadratkan jadi hasilnya 0,0784. Nah, lalu kita pilih option. Ini udah benar ya, karena kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Oke, lalu oke. Di sini langsung dapat hasilnya. Itu di sini tuh karena dia langsung dikecilin ya gitu, jadi komanya nggak banyak, tapi ini sama-sama seperti RStudio yang dimana itu adalah 0,037 liter dan 0,26 liter. Baik, lanjut untuk yang bagian untuk yang simpangan bakunya. Di sini kita pilih lagi stat, lalu kita pilih basic statistik, lalu kita pilih suatu varians. Tapi di sini kita ganti menjadi sampel standard deviation. Nah, di sini masih sama 10. Nah, untuk sampel standar deviasinya, itu kita menggunakan yang diketahui di soal, yaitu adalah 0,25. 0,28. Hmm. Lalu kita pilih option lagi. Di sini udah benar. Lalu oke. Nah, di sini langsung dapat hasilnya, yang dimana untuk tingkat kepercayaan 95% untuk simpanan bakunya, itu didapatkan 0,19 liter dan 0,51 liter. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.